Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Farihah, NIM 19109100085 dari kelas Statis IPSC semester 2. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai mitigasi bencana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Fisik yang diampu oleh Bapak Gani Miftah M. Nur, MPD. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi sebuah bencana alam. Bencana sendiri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama bencana alam, kedua bencana non-alam, dan yang ketiga bencana sosial. Bencana alam merupakan serangkaian bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam. Contohnya banjir, tsunami, gunung meletus, longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bencana non-alam. Bencana ini diakibatkan oleh serangkaian peristiwa non-alam. Contohnya kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana ini diakibatkan oleh peristiwa yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya yaitu kekerasan, peperangan, dan juga aksi terorisme. Di sini saya akan mengambil sebuah contoh dari bencana sosial, yaitu bencana terorisme. Terorisme merupakan suatu tindakan yang dapat menyebabkan keresahan masyarakat, kerusakan bangunan, dan juga dapat membahayakan jiwa seseorang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Aksi ini biasa dilakukan dengan berbagai jenis tindakan, seperti yang pertama, pengeboman bangunan atau suatu tempat tertentu. Yang kedua yaitu penyerbuan secara tiba-tiba di sebuah wilayah atau tempat tertentu, dan juga lain sebagainya. Terorisme ini sulit dideteksi dan diselidiki oleh pihak yang berwenang, karena aksi ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara diam-diam atau secara rahasia. Selain itu, aksi ini juga tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya, karena aksi ini terjadi secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang singkat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya aksi terorisme ini. Faktor yang pertama yaitu ketidakadilan hukum. Semua masyarakat pasti memerlukan keadilan di hadapan hukum. Kesamaan di mata hukum merupakan suatu tuntutan yang bersifat universal. Hukum yang hanya tajam ke masyarakat bawah akan melahirkan perlawanan terhadap rezim yang berkuasa. Salah satunya yaitu dalam bentuk terorisme ini. Yang kedua yaitu faktor pemahaman agama yang sempit. Agama, jika dipahami secara sepotong-sepotong dan tidak komprehensif, akan melahirkan sebuah aksi terorisme. Yang ketiga yaitu faktor ingin merubah sistem dan negara. Faktor lain yang mendorong terjadinya aksi terorisme yaitu adanya keinginan masyarakat untuk merubah tatanan sistem dan negara. Misalnya yaitu merubah negara menjadi negara Islam dan negara yang tidak dikehendaki oleh para penganutnya. Adapun dampak yang diakibatkan oleh aksi teror ini, yaitu hilangnya nyawa seseorang, hilangnya harta benda, dan juga mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang bersifat strategis. Adapun mitigasi bencana yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu apabila kita melihat seseorang atau sekelompok orang yang berperilaku sangat mencurigakan, segeralah hubungi pihak yang berwenang. Yang kedua, jika kita mendengar seseorang merencanakan suatu rencana yang dapat membahayakan jiwa seseorang, segeralah kita untuk menghubungi pihak yang berwenang. Yang ketiga, yaitu selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, yaitu bersikap toleransi. Dapat kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki banyak ras, suku, agama, dan juga budaya. Perbedaan inilah yang dapat mengacu atau memicu terjadinya aksi terorisme. Sehingga toleransi ini sangat penting kita lakukan di Indonesia.
yang kelima atau yang terakhir yang dapat kita lakukan yaitu mengetahui sebuah organisasi yang ingin kita ikuti, karena sekelompok orang yang melakukan terorisme dapat berasal dari sebuah organisasi, sehingga sangat penting untuk kita mengetahui apa sih tujuan sebuah organisasi tersebut, apa manfaat yang akan kita peroleh jika kita mengikuti organisasi tersebut. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.